Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kembali kita dipertemukan dalam mata pelajaran prakarya kelas 7 SMP. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu materi budidaya tanaman sayuran. Simak videonya sampai selesai dan catat hal penting yang ada di dalamnya. Selamat belajar. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai pada pertemuan kali ini yaitu menjelaskan alternatif budidaya tanaman sayuran, menjelaskan tahapan produksi budidaya tanaman sayuran dengan hidroponik. Jadi, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah alternatif budidaya tanaman sayuran. Perhatikan gambar berikut ini. Perbedaan apa yang kamu lihat pada gambar tanaman sayur tersebut? Ya, kedua tanaman tersebut adalah tanaman kangkung. Jadi, itu merupakan budidaya tanaman kangkung yang menggunakan media tanam dan tempat tanam yang berbeda. Gambar pertama, kangkung ditanam di styrofoam atau kotak makanan. Sedangkan gambar kedua, kangkung ditanam di tanah yang luas. Tanaman sayuran biasa ditanam pada tanah dengan area yang cukup luas. Keterbatasan lahan menjadi kendala dalam melaksanakan budidaya tanaman. Seiring dengan perkembangan teknologi, manusia melakukan berbagai upaya agar tetap dapat melakukan budidaya tanaman dengan berbagai media pada tempat tanam yang terbatas. Upaya yang dilakukan berupa mencari alternatif wadah tanam dan media tanam. Alternatif dilakukan dengan mengubah sebagian atau seluruhnya, memadukan dan mencampur media tanam dengan komposisi tertentu. Contohnya adalah teknik hidroponik dan vertikultur. Media tanam merupakan komponen yang sangat penting dalam budidaya tanaman. Pertumbuhan tanaman sangat dipengaruhi oleh media tanam. Mengapa demikian? Media tanam mempunyai peranan mendukung tumbuh tegak tanaman, menyediakan oksigen, air, dan hara. Media tanam yang biasa digunakan adalah tanah. Media tanam yang akan digunakan harus disesuaikan dengan jenis tanaman yang ditanam. Berdasarkan jenis bahan penyusun, media tanam dibedakan menjadi bahan organik dan anorganik. Media tanam organik berasal dari komponen makhluk hidup seperti bagian dari tanaman, yaitu daun, batang, bunga, buah, atau kulit kayu. Penggunaan bahan organik mempunyai kelebihan karena mampu menyediakan unsur hara untuk tanaman, menghasilkan sirkulasi udara yang baik, dan mempunyai daya serap air yang tinggi. Beberapa jenis bahan organik yang dapat dijadikan media tanam antara lain arang, cacahan pakis, kompos, mos, sabut kelapa, sekam padi, dan humus. Bahan anorganik berasal dari proses pelapukan batuan. Bahan anorganik juga dapat berasal dari bahan-bahan sintesis atau kimia yang dibuat di pabrik. Beberapa media anorganik yang sering dijadikan sebagai media tanam yaitu hidrogel, pasir, kerikil, pecahan batu bata, spons, tanah liat, zeolit, dan vermikulit. Nah, yang akan kita bahas pertama yaitu alternatif media tanam. Keterbatasan media tanam tanah tidak menjadi hambatan untuk mencoba melakukan budidaya sayuran. Banyak alternatif media tanam yang bisa digunakan untuk menanam sayuran. Tanaman sayuran dapat ditanam dengan menggunakan media tanam kerikil, pecahan batu dengan nutrisi dan zat hara dari larutan nutrisi. Hidroponik adalah salah satu teknologi budidaya tanaman tanpa tanah dengan pemberian hara tanaman yang terkendali. Hidroponik dapat dilakukan dengan dan tanpa media tanam. Media tanam yang dapat digunakan untuk hidroponik antara lain sabut kelapa, ijuk, kerikil, arang, zeolit, dan air.
Teknik hidroponik dapat diaplikasikan di daerah lahan terbatas. Berikut merupakan contoh budidaya tanaman sayuran dengan hidroponik secara sederhana dan budidaya tanaman sayuran dengan hidroponik dengan sistem NFT atau Nutrient Film Technique. Berikut bahan, alat, dan teknik hidroponik secara sederhana. Yang pertama, alat dan bahan, yaitu benih tanaman sayuran, nutrisi hidroponik, media tanam yang disterilkan dengan cara direndam air mendidih, tempat persemaian, wadah media, wadah larutan nutrisi, rak penyimpanan, dan alat pengukur pH dan TDS meter atau mengukur kadar nutrisi. Tahapan budidaya hidroponik. Yang pertama, pembibitan. Pembibitan dapat dilakukan secara langsung atau melalui persemaian. Benih biasanya mulai berkecambah pada umur 3-7 hari. Pembibitan dapat menggunakan media tanam berupa pasir dan rockwool. Bibit yang sudah siap tanam adalah bibit yang berusia 3-4 minggu atau memiliki 3-4 daun. Persiapan larutan nutrisi. Larutan nutrisi merupakan sumber utama pasokan nutrisi tanaman. Larutan nutrisi dapat diberikan dalam bentuk genangan atau mengalir. Nutrisi yang diberikan dapat berupa nutrisi siap pakai atau membuat sendiri. Siapkan larutan nutrisi dengan cara mencampurkan nutrisi siap pakai dengan air sesuai petunjuk. Selanjutnya, tahap penanaman. Pindahkan tanaman dari persemaian ke wadah tanaman yang sudah diisi media steril. Tanaman yang tidak perlu disemai dapat langsung ditanam di wadah tanaman. Tahap selanjutnya adalah perawatan. Pada awal penanaman, simpan tanaman di daerah yang tidak terkena cahaya matahari secara langsung. Setelah berumur 1-2 minggu, tanaman sudah dapat dipindahkan di daerah yang dengan sinar matahari langsung. Penambahan nutrisi dilakukan secara teratur dan sesuai kebutuhan tanaman. Perhatikan lingkungan daerah perakaran harus memenuhi pertumbuhan yang optimal. Hal ini ditentukan oleh keadaan larutan dan sirkulasinya. Pengendalian OPT dilakukan dengan pemberian pestisida dengan dosis rendah. Tanaman disimpan di tempat yang terlindung dari air hujan. Tahap terakhir adalah tahap panen. Pemanenan harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengganggu produksi berikutnya. Perhatikan umur dan kriteria panen masing-masing tanaman. Yang akan kita bahas lagi yaitu alternatif wadah tanam. Wadah tanam merupakan tempat yang terbatas untuk menampung media dan nutrisi bagi tanaman. Banyak jenis wadah yang dapat digunakan sebagai wadah tanam. Wadah tanam yang ideal adalah wadah yang kuat dan tahan lama, dapat merembeskan air yang berlebih, ringan, dan menarik. Berikut jenis-jenis wadah yang umumnya dipakai. Yang pertama, kemasan bekas, yaitu bekas minuman gelas, bekas bungkus deterjen, dan kaleng susu. Atau bisa menggunakan pot, polybag, dan planter. Hal yang harus diperhatikan ketika menanam tanaman pada wadah adalah ketersediaan nutrisi yang cukup dan pengkondisian optimum agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Perhatikan ukuran wadah dan komposisi media tanam yang digunakan. Sesuaikan dengan jenis tanaman yang ditanam. Vertikultur merupakan teknik budidaya pertanian yang dilakukan secara vertikal atau bertingkat, baik pada areal indoor maupun outdoor. Sistem budidaya secara vertikal cocok untuk budidaya perkotaan
dan lahan terbatas. Lahan yang sempit bukan lagi alasan untuk tidak bercocok tanam. Budidaya tanaman dengan teknik vertikultur tidak hanya sebagai sumber pangan, tetapi juga menciptakan suasana alami yang menyenangkan. Tanaman sayuran yang biasa dibudidayakan secara vertikultur antara lain selada, kangkung, bayam, pakcoy, dan caisim. Model dan jenis wadah vertikultur sangat bervariasi. Umumnya dibentuk mirip anak tangga dengan beberapa undakan dan sejumlah rak. Bahan dapat berupa bambu atau pipa paralon, bahkan kaleng bekas. Inilah keunggulan lain vertikultur yang memanfaatkan benda-benda bekas di sekitar kita. Teknik budidaya vertikultur hampir sama dengan budidaya biasa. Tahapannya adalah pembuatan wadah tanam vertikultur, pengadaan media, persiapan bibit, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan. Apabila kamu mempunyai tanaman sendiri dan dikonsumsi sendiri akan lebih hemat. Contoh tahapan budidaya tanaman sayuran dengan sistem hidroponik. Membudidayakan tanaman pakcoy dengan teknik budidaya hidroponik sederhana merupakan contoh yang dapat kamu praktikkan. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah tahap perencanaan, yaitu menentukan jenis tanaman sayuran yang akan dibudidayakan, kemudian menentukan sistem hidroponik, membuat jadwal kegiatan budidaya, menyusun kebutuhan sarana dan alat, dan menentukan tugas tiap individu. Tahap kedua yaitu persiapan sarana produksi, seperti menyediakan bahan yaitu benih pakcoy, media tanam, dan nutrisi tanaman. Alatnya yaitu wadah tanaman, bisa berupa gelas plastik bekas, sumbu, wadah nutrisi, dan rak penyimpanan. Tahapan ketiga yaitu proses budidaya tanaman sayuran secara hidroponik sederhana atau wick system. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah melubangi wadah tanam dan memberi sumbu. Selanjutnya, masukkan sabut kelapa atau zeolit di atas sumbu, kemudian tanam benih secara langsung. Selanjutnya, simpan di atas cairan nutrisi. Wadah cairan nutrisi diberi lubang untuk sirkulasi udara. Isi cairan nutrisi seminggu sekali. Makin besar tanaman, frekuensi penambahan cairan makin sering. Nutrisi yang digunakan ialah NPK dengan dosis 3 gram per liter atau nutrisi hidroponik yang sudah jadi. Selanjutnya susun di rak, letakkan di tempat yang terkena sinar matahari. Yang kelima, bibit yang sudah. Setelah bibit tumbuh baik, masukkan kerikil secara bertahap untuk menopang batang. Lakukan pengamatan pertumbuhan tanaman. Pengendalian serangan OPT secara rutin. Jika terdapat hama atau penyakit, segera tangani. Lakukan pemeliharaan dengan cara menggunting daun atau tanaman yang tumbuh kurang baik. Pakcoy siap panen umur 45 hari setelah tanam. Pakcoy hasil panen satu tanaman dapat mencapai 100 gram. Keberhasilan kegiatan budidaya tanaman sayuran dapat dilihat dari pertumbuhan tanaman yang baik sesuai umurnya. Pertumbuhan tanaman yang baik tergantung berbagai faktor, seperti lingkungan dan perawatan. Tanaman hidroponik dapat tumbuh dengan baik apabila tanaman memperoleh cukup udara, air, dan hara.
Tanaman dapat gagal tumbuh jika faktor pendukung tidak terpenuhi. Contohnya, tanaman dapat gagal tumbuh jika faktor pendukung tidak terpenuhi. Demikianlah materi yang sempat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, silakan mengerjakan tugas yang ada di Google Classroom masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.